Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera bagi kita semua. Dengan penuh syukur, pemberita firman dan pelayan bertugas menyambut saudara-saudara untuk beribadah. Dalam ibadah ini kita akan bersyukur atas hari ulang tahun ke-61 pelayanan kategorial pelayanan anak GPB. Kiranya ibadah ini menjadi perayaan syukur yang berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi kehidupan kita. Pemberita firman dalam ibadah ini adalah Pendeta Beriros Panggabean STH. Di tengah situasi dan kondisi baru saat ini, kami berterima kasih Tuhan terus menyertai kami untuk semakin kreatif dalam mengajar adik-adik PK. Tentu ini pengalaman baru dan kami bersyukur Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk dapat menjadi berkat bagi adik-adik. Kami bersyukur dalam situasi yang berjauhan, Tuhan masih mengingatkan kami untuk selalu rindu mengikuti Tuhan. Tentu kami hidup bersama dengan Bapak Pelayan dan teman-teman kami. Namun kami bersyukur Tuhan masih mengingatkan kami untuk taat mengikuti setiap aturan yang berlaku. Kami bersyukur dalam usia 61 tahun pelayanan kategori pelayanan anak GPIB, Tuhan Yesus Sang Kepala Gereja senantiasa menuntun kami untuk menjadi gereja yang terus melayani di tengah perubahan dunia. Jemaat, silakan berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Jemaat Tuhan, kita habiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Matius pasal 19 ayat 13a. Nas pembimbing kita berkata, lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Terimalah salam rasuli. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau.
Jemaat, mari kita berdoa. Ya Allah Tritunggal Kudus, Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami bersyukur meskipun saat ini kami diperhadapkan dengan berbagai kondisi yang baru dalam beribadah, namun penyertaan Tuhan terus dirasakan hingga saat ini. Kami diajak untuk semakin mengasah diri, menjadi pribadi yang taat dan menjadi berkat bagi sesama. Kami pun semakin diajarkan untuk selalu bersyukur dalam setiap keadaan, termasuk ketika saat ini kami bersyukur untuk 61 tahun pelayanan kategori anak-anak. Kiranya kasih Allah terus melingkupi kehidupan kami. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita satukan hati berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Allah yang Maha Pengasih, di hari Minggu kemenangan-Mu ini, kami persekutuan anak-anak-Mu ingin membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah terang kuasa Roh-Mu menuntun kami pada pengertian dan memberikan kami kemampuan untuk menyatakannya di tengah hidup beriman hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus, firman dan kebenaran, kami berdoa. Amin. Jemaat, silakan berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Perjanjian Baru, surat 1 Timotius 1 ayat 12 sampai 17 yang menyatakan, Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus, Tuhan kita, karena Ia mengangkat aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang pemuja dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tapi aku telah dikasihi Tuhan. Karena semua itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman, malah kasih karunia Tuhan itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepada
Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Bapak Ibu Saudara jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di masa lalu dari orang baik pasti punya catatan tersendiri. Tapi bagi orang yang berlaku jahat masih tetap ada masa depan bagi mereka. Tentu hal ini ingin mengingatkan kita bagaimana ada kesempatan atau ada masa lalu yang menjadi sesuatu yang berharga dalam kehidupan setiap orang. Paulus adalah seorang rasul, tapi dia punya catatan masa lalu, seorang yang sangat menghina Kristus, seorang yang sangat ingin meniadakan kekristenan, sehingga dia berupaya untuk membunuh setiap orang Kristen. Itu catatan masa lalu Paulus, sehingga Paulus mengkategorikan dirinya adalah orang yang paling berdosa. Tapi dalam kategori paling berdosa, tiada yang mustahil bagi Tuhan ketika Tuhan punya rancangan besar di dalam karya yang Dia ingin jalankan. Maka dari itu, kalau mau dikatakan bagaimana proses ketika Allah sudah meninggalkan dunia untuk naik ke surga, untuk kembali ke surga di dalam Yesus Kristus, maka rancangannya adalah melibatkan manusia. Siapa yang dilibatkan oleh Allah? Tentu adalah orang-orang yang juga sudah masuk dalam rancangan Allah. Bukan orang-orang yang sejak lahir saja sudah menjadi percaya, tetapi bagaimana orang-orang yang dalam perjalanan kehidupannya dipanggil oleh Allah untuk menjadi penerus pemberitaan kabar keselamatan. Paulus mengakui dirinya orang berdosa, tapi Paulus diberikan kasih karunia oleh Allah untuk mengalami perubahan, pertobatan, dan pada akhirnya dia berproses dalam pengalaman iman, berjalan bersama dengan Yesus, dan dia mempunyai tugas tanggung jawab memberitakan karya keselamatan Allah. Paulus menyadari bahwa dia tidak akan sanggup berjalan sendiri, karena banyak orang yang tetap akan curiga dengan dirinya, tapi dalam pertolongan kuasa Roh Kudus dia mampu melakukannya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dalam pasal 1 ayat yang ke-12 dari Timotius 1 kita menemukan bagaimana Paulus menceritakan kehidupannya, bagaimana Paulus menyatakan pengalaman-pengalaman dia adalah orang yang sangat berdosa, tetapi dia diberikan kasih karunia oleh belas kasihan Allah, dan pada akhirnya dia memperoleh keselamatan. Dia mempunyai tugas memberitakan Injil, karya keselamatan Yesus kepada dunia. Namun dia juga menyadari bahwa dia tidak akan mampu menjalankan itu semua seorang diri, sehingga dia perlu dalam perjalanan hidupnya terus bersama-sama dengan rekan-rekan sepelayanannya. Dalam bacaan kita adalah surat Paulus kepada Timotius. Jadi pribadi, bukan kepada jemaat. Pribadi yang menjadi dikatakan anak rohani, anak iman Paulus, yaitu Timotius. Timotius dalam usia yang sangat muda dilibatkan dalam pelayanan oleh Paulus. Memang ada perbedaan antara Paulus dengan Timotius dalam masa lalunya. Paulus mengatakan dirinya orang berdosa. Paulus menyatakan dirinya orang yang menginginkan kekristenan itu tidak bertumbuh, alias dimatikan. Tapi bagaimana dengan Timotius? Paulus mengenal Timotius
bukan sesaat, tapi Paulus mengetahui bagaimana Timotius itu bertumbuh dengan baik dalam iman percaya dan semakin kokoh dalam pembacaan. Atau dalam Timotius juga dikatakan bagaimana dia menjadi seorang anak yang dengan tulus bertumbuh dalam didikan atau asuhan neneknya dan dalam bimbingan ibunya. Dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 5 dikatakan, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Berarti perbedaannya, Paulus diputarbalikkan oleh Tuhan 180 derajat dan ini rancangan-rancangan kejahatannya, tapi Timotius bertumbuh dalam satu pendidikan dan pengenalan akan Tuhan dengan baik melalui nenek dan ibunya. Oleh karena itu Paulus mau melibatkan Timotius. Paulus tahu bahwa ketika dia melibatkan Timotius, dia tidak lagi melihat usia Timotius yang sangat muda, tapi dia mau memberikan kesempatan kepada Timotius mengembangkan iman yang sudah bertumbuh itu dengan baik. Sekalipun cara berproses atau pengembangannya tidak tanggung-tanggung. Timotius langsung menempatkan Paulus langsung menempatkan Timotius dalam satu karya pelayanan yang di dalamnya ada orang-orang yang memberikan pengajaran-pengajaran yang menyesatkan. Di Efesus, tempat di mana Timotius ditinggalkan untuk melakukan tugas pelayanan di sana, Paulus tidak ragu tentang apa yang sudah Timotius dapatkan dalam pendidikan iman dari keluarganya. Oleh karena itu Paulus hanya mengingatkan agar Timotius sungguh tetap memegang komitmen atau tetap teguh dalam imannya ketika ada orang-orang yang berusaha untuk memberikan ajaran-ajaran yang menyimpang dari apa yang dikehendaki Tuhan Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, isi surat Paulus ini tidak hanya berhenti sampai pada rasa empati kepada orang yang masih hidup dalam dosa, tetapi memberitakan bahwa oleh kasih karunia Tuhan dia diselamatkan. Paulus bercerita tentang hal itu. Maka dari itu Paulus juga ingin menguatkan untuk Timotius tidak hanya mampu mencegah berita-berita atau ajaran-ajaran yang menyesatkan itu, tapi tetap bagaimana dengan hati-hati agar orang berdosa itu pun masuk dalam karya keselamatan Allah. Bukan disingkirkan, tetapi bisa menyadari kesalahan dalam proses ajaran yang sesat, lalu mau menerima Yesus Kristus. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Paulus bersaksi bahwa justru kepada orang yang paling berdosa seperti dirinya, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Sabar untuk membimbing Paulus mengenal dengan baik Yesus Kristus sesudah mengalami perdebatan. Demikian juga Paulus menghendaki agar Timotius mempunyai kesabaran yang sangat besar untuk menghadapi pengajar-pengajar sesat, untuk ada dalam persekutuan yang dilayani. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tentu Paulus mempersiapkan Timotius bukan hanya ketika ada dalam suasana suka, dalam sukacita iman, tapi bagaimana iman itu harus diperhadapkan dengan adanya ajaran-ajaran yang menyimpang. Sehingga Paulus menginginkan Timotius tetap dalam kekuatan iman, tapi juga mempunyai kesabaran menghadapi segala sesuatu yang terjadi di depan. Jemaat yang terkasih, dalam minggu ini, tepatnya hari ini 6 September 2020, bersama dengan rekan pelayanan anak GPIB yang mensyukuri 61 tahun perjalanan pelayanannya, sungguh luar biasa bahwa sudah banyak anak-anak Tuhan mengenal Tuhan, tapi juga tidak sedikit anak-anak Tuhan yang bertumbuh namun mengalami godaan dan terpaan yang sangat luar biasa. Namun bagaimanakah sebagai orang tua juga
ketika kita boleh melihat anak-anak itu bukan hanya menjadi anak jemaat di dalam persekutuan, tapi jemaat anak, berarti dia menjadi bagian utuh dari persekutuan jemaat itu. Kalau kita berkata anak jemaat, berarti anak ini hanya anaknya bapak dan ibu tersebut. Tetapi ketika berkata jemaat anak, berarti dia mempunyai peran, dia mempunyai andil, dan dia menjadi satu persekutuan yang mengokohkan hidup persekutuan jemaat Tuhan. Karena itu, mari sebagai orang tua atau sebagai kakak ayah, sebagai gereja, kita mengambil bagian agar anak-anak pelayan ini terus bertumbuh dalam iman, tapi juga kita memberikan kesempatan kepada mereka untuk bisa mengambil bagian pelayanan. Sekecil apapun, sedikit apapun peran yang diberikan. Tapi dengan sekecil itu atau sedikit itu peran yang diberikan, niscaya akan tumbuh pengalaman, niscaya akan membuat dia semakin percaya diri untuk terus bisa memuliakan Tuhan melalui setiap aspek yang percaya kepadanya. Bapak Ibu Saudara, anak juga mempunyai peran melayani Tuhan. Maka libatkan anak dalam pelayanan apapun. Di rumah dalam kesempatan seperti saat ini, maka masa seperti ini kita juga bisa melibatkan anak dalam ibadah, untuk berdoa, untuk membaca Alkitab, ataupun untuk men-sharingkan pengalamannya tentang berada di rumah, tentang bagaimana di sekolahnya yang secara online. Tapi disinilah letak kesempatan itu menjadi satu titik berangkat, menjadi orang-orang yang mengambil bagian pelayanan dan bagi Tuhan di tengah persekutuan. Kita orang tua akan berlalu, tapi anak-anak akan menjadi tiang gereja di kemudian hari. Mari kita memberikan kesempatan lebih luas kepada anak-anak dalam cakupan yang bisa dia kerjakan. Mari kita memantau tumbuh kembang iman anak. Jangan hanya melihat dia rajin, tapi tumbuh kembang iman. Baru-baru ini viral sebuah video yang menunjukkan seorang anak laki-laki kecanduan nonton atau main games yang online, lalu tiba-tiba pembantu atau asisten rumah tangganya tidak sengaja mencabut wifi-nya sehingga dia terganggu, emosinya sangat luar biasa, dan pada akhirnya dia melakukan pembunuhan sangat luar biasa terhadap kakaknya, terhadap orang tuanya. Dan ketika polisi datang, dia masih tetap main game dan dia berkata, "Sebentar Pak, saya masih main." Begitu luar biasanya anak ini kecanduan dengan game online. Maka peran orang tua juga harus mampu tidak hanya membiarkan anak itu dengan gadgetnya ataupun dengan smartphone ataupun dengan laptop, tapi juga bagaimana melibatkan dia untuk hal-hal yang menggunakan kemajuan teknologi ini untuk pelayanan, sehingga dia merasa bukan ini saja bagiannya yaitu bermain, tapi dia punya tugas tanggung jawab. Maju terus Pelkat pelayanan anak GPIB. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
iman rasuli, hendaklah dengan sikap sempurna hati dan mulut kita berkata, aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk berkat-Mu dalam kehidupan kami. Walaupun di masa sulit saat ini, kami tetap bisa merasakan kasih-Mu. Kami mohon agar Engkau boleh selalu menyertai orang-orang yang saat ini terpapar virus COVID-19. Kiranya Engkau boleh memberikan kesembuhan dan semangat bagi mereka untuk melawan virus yang berada di dalam tubuh mereka. Kami juga mohon kepada-Mu agar selalu menyertai para petugas medis dan seluruh aparat yang terlibat dalam penanggulangan virus COVID-19. Tuhan yang kiranya lindungi mereka dari bahaya terpapar selama melaksanakan tugas. Tak lupa kami juga mohon kepada-Mu untuk selalu memberikan kecukupan ekonomi bagi jemaat yang terdampak COVID-19. Tuhan yang kiranya segera pulihkan bangsa kami dari virus-virus yang berbahaya ini. Bapa dalam surga, dalam rangkaian doa syafaat ini, kami pun mau berdoa untuk kehidupan bangsa dan negara kami, untuk saudara-saudara kami yang mengalami bencana dengan berbagai kondisi dan situasi yang ada. Tetap kami bawa dalam doa untuk saudara-saudara kami yang ada di sekitaran Gunung Sinabung berkaitan dengan erupsinya gunung tersebut. Tuhan tetap peliharakan kehidupan mereka, Tuhan jauhkan mereka dari mara bahaya. Begitu juga dengan saudara-saudara kami yang ada di daerah-daerah yang mengalami kesulitan, banjir ataupun dalam kesusahan dan kemarau yang ada. Tuhan peliharakan kehidupan mereka semua. Sehati kami mau berdoa untuk gereja-Mu dalam kehadirannya di muka bumi ini. Berkati agar senantiasa gereja-Mu boleh menghadirkan damai sejahtera. Berkati GPIB dalam kehadirannya, khususnya di tengah syukur untuk pelayanan kategorial pelayanan anak GPIB dalam usianya yang ke-61 tahun. Tuhan berkati senantiasa Dewan Perkat PA, pelayan-pelayan PA, dan adik-adik atau anak-anak pelayan yang ada di kota besar maupun di kota kecil, yang ada di pedesaan bahkan di pelosok negeri. Biarlah sukacita anak-anak pelayan datang kepada Kristus dalam pemberitaan firman, maupun datang kepada Kristus dalam mereka mencari pertolongan. Berkati Tuhan dalam gerak langkah Pelkat Pelayanan Anak GPIB, agar di dalamnya sehati sepikir sedia sekata antara kakak layan dan anak layan bersama dengan orang tua boleh memajukan gereja-Mu di tengah kehadirannya. Bapa dalam surga, kami mau berdoa untuk proses-proses pembinaan yang sedang berlangsung di GPIB berkaitan dengan pelengkapan unit misioner, pembinaan untuk pengurus-pengurus Pelkat dan pelayan PAPP. Tuhan berkati semua yang sedang berlangsung, baik di tingkat sinodal maupun jemaat. Bapa, kami mau berdoa untuk jemaat-Mu GPIB Evanta Batu Jajar, di mana kami ada di dalamnya bersama-sama dalam kehidupan persekutuan yang Tuhan percayakan. Berkati para pelayan, diaken, penatua, pendeta, pengurus-pengurus Pelkat dan pelayan PAPP, bersama dengan pegawai gereja dan poster gereja, dan juga seluruh jemaat Tuhan yang tersebar di 4 sektor pelayanan. Tuhan berkati dalam keberagaman, namun dalam sehati sepikir sedia sekata. Dan berkati kegiatan-kegiatan pelayanan yang berlangsung. Kami mau berdoa Tuhan untuk setiap keluarga dan jemaat-Mu dalam hidup rumah tangga mereka, dalam umul dan juang mereka. Tuhan peliharakan kehidupan mereka masing-masing. Kami mau doakan untuk keluarga Daniel Salama,
keluarga Ibu Sukaisi Roro, keluarga CL Luar Mase, keluarga M Luar Mase, keluarga Situngkir, keluarga EP Purba, keluarga M Simatupang, keluarga Ibu Kilan Mase, keluarga Junior Katian Dago. Tuhan lawat keluarga-keluarga ini, dan biarlah damai sejahtera-Mu ada dalam kehidupan mereka. Cukupkan kebutuhan hidup mereka hari lepas hari. Kami mau berdoa untuk jemaat-Mu ya Tuhan, yang sedang bergumul dalam sakit penyakit, yang ada dalam perawatan di rumah sakit maupun perawatan jalan dan dirawat di rumah. Tuhan sertai mereka, Tuhan peliharakan kehidupan beriman mereka, jamah bagian tubuh mereka yang sakit. Secara khusus kami tetap doakan untuk Bapak R. Pasaribu, untuk Bapak A. Bulurgidi, untuk Bapak H. Simanjorang, juga mereka yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu namun dalam kelemahan tubuh. Biarlah kasih sayang Tuhan memberikan kekuatan dan semangat, bahkan kesembuhan bagi mereka. Bapa dalam surga, kami mau berdoa untuk jemaat-Mu yang bersuka cita atas pertambahan usia kelahiran, perkawinan, atas keberhasilan dalam dunia kerja maupun pendidikan. Tuhan sempurnakan sukacita mereka di sepanjang kehidupan yang Tuhan percayakan. Kami mau berdoa ya Bapa untuk pendidikan anak-anak kami dari tingkat PAUD sampai ke perguruan tinggi, dalam mereka menekuni apa yang Tuhan percayakan. Biarlah hikmat pengetahuan yang datangnya daripada-Mu ada dalam kehidupan mereka semua. Tuhan, kami serahkan pada janda, duda, dan yatim piatu, mereka yang hidup dalam kesusahan dan keterasingan. Biarlah Tuhan peliharakan kehidupan mereka satu persatu. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami memohon. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami yang mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Jemaat, saatnya kita memberi persembahan persepuluhan syukur dan persembahan sukarela. Pemazmur dalam Mazmur 50 ayatnya yang ke-23 mengatakan, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara yang beri. Terima
berdoa syukur atas persembahan yang telah dikumpulkan. Mari kita berdoa. Ya Allah, kepadamu kami memberi persembahan sebagai tanda syukur dan penyerahan diri serta hidup seutuhnya untuk kemuliaan-Mu. Kuduskan dan berkatilah ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan serta pembangunan jemaat. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Warta jemaat Minggu 6 September 2020, Minggu ke-14 sesudah Pentakosta. Bidang teologi, pelayan firman hari ini dilayani oleh Pendeta Beridos A. Panggabean. Tuhan Yesus memberkati pelayanan selanjutnya. Ibadah rumah tangga dan ibadah hari Minggu masih tetap dilaksanakan di rumah masing-masing. Bidang Pelkes, bantuan sembako bagi yang terdampak COVID-19 berkait dengan pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia dan tidak diketahui kapan akan berakhir. Tentu hal ini membawa dampak semua aspek kehidupan bangsa termasuk perekonomian. Menyadari hal tersebut, Majelis Jemaat GBIB Epata Batu Jajar mengajak warga jemaat yang mau mengambil bagian membantu meringankan pergumulan saudara seiman yang membutuhkan pertolongan kasih. Majelis Jemaat akan menyalurkan bantuan berupa sembako bila warga jemaat tergerak membantu. Kami sangat mengharapkan bantuan tersebut berupa uang. Bila berupa sembako, sebaiknya berupa beras, minyak goreng, dan kecap. Saat ini akan disalurkan bantuan kepada 8 orang atau keluarga, penerimaan bantuan rutin dan 12 orang per keluarga yang benar-benar berdampak COVID-19. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu Saudara-saudari. Tuhan Yesus memberkati. Bidang Pelkat, pelajaran agama SD, SMP, SMU sederajat diliburkan sampai informasi kemudian. Ibadah Pelkat dilaksanakan di rumah masing-masing. Bidang Inforkom atau LIPA, Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada nama-nama yang ada di warta jemaat. Bersyukurlah kepada Tuhan dan Tuhan memberkati. Kami mohon maaf apabila dalam daftar tersebut di atas terdapat kekeliruan mengenai nama, tanggal, dan bulan. Untuk perbaikannya mohon memberitahukan ke kantor Majelis Jemaat. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Marilah kita kembali dalam kehidupan kita sehari-hari serta mengingat firman Tuhan yang saudara dengar dalam kehidupan di keluarga, masyarakat, dan gereja.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau